selesai bertemu dengan Pak Ferry Sambo, kemudian kami menunggu Baradae pada Richard Eliezer. Itu staf beliau datang. Salah satu staf kami juga sedang sholat. Staf beliau datang membawa map. Kata staf itu begitu, ini titipan dari Bapak untuk berdua. Dari Bapak itu eksplisit Sambo atau cuma dari Bapak aja? Dari Bapak. Oh, tapi bisa dipastikan kalau Bapak itu pasti Sambo ya, kira-kira gitu ya? Seperti begitu, karena biasanya sebutan Bapak untuk yang paling terhormat dan tertinggi jabatannya. Hanya dilihat oleh staf kami isinya apa. Ketika dilihat isinya ada 2 amplop coklat yang tebal 1 cm kurang lebih gitu ya. Gitu. Serta merta staf kami nolak. Tahu saya Pak, kembalikan aja ke Bapak. Itu undangan rapatnya, rapat koordinasi mekanisme perlindungan saksi dan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi karena LPSK sudah mengetahui bahwa substansi rapat itu untuk membicarakan soal Ibu PC, kasus Sambo, kami hanya menugaskan staf. Yang penting menghormati undangan. Menghormati undangan. Dan ada beberapa pertanyaan yang sangat perlu diketahui oleh Sobat Era. Jadi biar saya langsung borongan bro ya. Satu, soal amplop, ya kan? 2, LPSK dikasih amplop setebal 1 cm katanya kan? Kira-kira kalau uangnya 100 ribuan tuh ada 10 juta mungkin bro ya? Jangan-jangan. Kemudian LPSK diundang oleh Wardir Krimum Polda Metro Jaya. Sepertinya dipersuasi untuk bisa memberikan perlindungan kepada PC Putri Chandrawati. Nah yang ketiga, PC dan Baradae mau minta perlindungan LPSK, tapi delas akhirnya tidak diberikan perlindungan untuk PC, tapi untuk Baradae posisinya ada perlindungan. Betul, terakhir, sebagai justice collaborator. Nah yang kelima, silakan bro. Sebenarnya syarat-syarat untuk dilindungi di LPSK itu apa? Kan Baradae kan udah tersangka dia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di mana tersangkanya kata orang Betawi kan? Silakan bro. Silakan. Ini peristiwa ini kan diumumkan secara resmi 11 Juli ya. 11 Juli, kemudian kami melihat peristiwa itu sebagai peristiwa besar. Dan kami mengambil langkah pada waktu itu untuk melakukan koordinasi langsung dengan Kapolres Jakarta Selatan pada esok harinya Selasa. Kombes Hendy Susianto. Kombes yang non aktif setelah itu ya. Kombes Budi Bapak Kapolres. Budi Hendy Susianto namanya. Kemudian kami mendapatkan gambaran tentang peristiwa apa yang terjadi di Duren 3 itu. Kemudian di hari Rabunya tanggal 13 kami ketemu dengan Pak Ferry Sambo. Ada 2 orang staf LPSK yang bertemu. Kepada beliaunya langsung ya? Kepada beliau langsung di kantor Propam. Tanggal 13 ya? Tanggal 13. Nah, inilah ramainya soal amplop itu. Tapi bukan Bro Edwin ya, bukan ya? Bukan, staf. Staf ya, Jadi 2 orang staf datang menemui Pak Ferry Sambo karena kemudian dia menyampaikan dia meminta LPSK untuk melindungi istrinya. Melindungi istrinya. Pada saat itu yang disampaikan juga yang dimaksud dengan ancaman adalah pemberitaan media massa. Luar biasa. Karena bisa mengancam juga media massa. Karena pemberitaannya itu buat mengguncang situasi psikis dari istrinya ya. Nah pada selesai bertemu dengan Pak Ferry Sambo, kemudian kami menunggu Baradae, ada Richard Eliezer. Itu
staf beliau datang. Salah satu staf kami juga sedang sholat. Gitu. Staf beliau datang membawa map. Ya. Kata staf itu begitu, ini titipan dari Bapak untuk berdua. Gitu. Dari Bapak itu eksplisit Sambo atau cuma dari Bapak aja? Dari Bapak. Oh, tapi bisa dipastikan kalau Bapak itu pasti Sambo ya, kira-kira gitu ya? Seperti begitu, karena biasanya sebutan Bapak untuk yang paling terhormat dan tertinggi jabatannya. Gitu. Ini titipan dari Bapak untuk berdua. Gitu. Hanya dilihat oleh staf kami isinya apa. Ketika dilihat isinya ada 2 amplop coklat yang tebal 1 cm kurang lebih gitu ya. Gitu. Serta merta staf kami nolak. Tahu sama kembalikan aja ke Bapak. Gitu. Jadi kalau Pak Bang Refli tanya lagi isinya apa, ya nggak tahu isinya. Nggak tahu. Tetapi situasinya sudah apa ya? Hal itu sudah membuat pressure lah. Ya. Artinya karena sekalipun bukan yang pertama, tapi reaksi staf kami rata-rata begitu. Kenapa nggak diambil lalu dilaporkan ke? Itu dia. Ini kan suasana kebatinan orang kan kita nggak sama. Ya kan? Gitu loh. Kalau mungkin Bang Refli begitu kan, Bang Refli ambil dulu, laporkan dulu. Iya, ambil dulu, laporkan kan, barang bukti barbuk kan. Betul. Gitu. Tapi kan suasana kebatinan orang pada saat itu kan nggak sama kan. Gitu. Nanti dibilang, siapa bilang amplop? Kan Anda juga nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya, gitu. Nggak tahu isinya. Tapi bagaimana kita memahami ada pemberian dari sesuatu hal ketika orang punya kebutuhan. Gitu. Ya pasti amplop lah. Memang amplop. Memang amplop. Jadi ditolak saja langsung ya, dan jadi kita nggak tahu isinya apa gitu. Dan kemudian kita wawancara Baradae ketika itu. Nah, soal ini hanya kami informasikan kepada Menko Polhukam Prof Mahfud, karena kami diminta oleh beliau, diundang untuk menjelaskan soal peristiwa Duren 3 ini dalam versi LPSK seperti apa. Gitu. Dalam pertemuan tanggal 29 Juli dengan Prof Mahfud, kami sampaikan salah satu cerita ketika kami bertemu dengan FS, kami diberikan amplop. Gitu. Dan itu kemudian Prof Mahfud yang menyampaikan, Gubernur LPSK dulu yang menyampaikan. Prof Mahfud yang menyampaikan ketika diwawancara salah satu TV swasta. Ya. Karena ketika Prof Mahfud menyampaikan itu, beliau sepertinya lupa soal locus tempus ya. Nah, kami luruskan. Karena beliau sampaikan ketika itu, ketika kami melakukan asesmen kepada Ibu PC di rumahnya. Padahal bertemu dengan Irjen Ferdi Sambo di kantornya. Kantornya tanggal 13. 13. 3 hari setelah pengumuman dari Polri. Nah itu gara-gara amplop ini dan juga amplop lainnya ya, konon banyak beredarnya itu. Tapi yang paling jelas tuh LPSK ini kan, sama tukang palang perumahan. Tapi palang perumahan itu cuma 150.000. Tapi ada juga isu gosip-gosip media dan lain sebagainya kan. Itu dilaporkan oleh Tampak ya kalau nggak salah, yang tim apa gitu ke KPK. Jadi dalam konteks ini apa yang akan dilakukan LPSK terhadap laporan tersebut? Ya, kami terbuka saja, silakan saja. Kan itu ada di wilayahnya KPK. Kalau KPK mau membutuhkan keterangan dari LPSK, tentu akan kami berikan. Itu satu ya, clear soal amplop. Ada lagi bro soal amplop ini? Soal amplop itu aja. Nah, yang kedua, kayaknya dipersuasi. Ya, ini kalau ini kan bro sendiri yang datang tuh. Bukan. Nah, dipersuasi oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum yang sekarang sudah dipassuskan juga kalau nggak salah ya, di tempat khusus kan, agar memberikan perlindungan kepada PC kan gitu. Nggak tanggung-tanggung yang diundang ini, LPSK, kemudian Komnas Perempuan kalau nggak salah, kemudian staf di kantor presiden dan lain sebagainya. Silakan itu bro diklarifikasi. Betul. Jadi memang ada, supaya saya nggak salah nyebut nama undangannya ya. Jadi memang ada undangan rapat pada 29 Juli juga, hari Jumat. Itu di Reskrim Polda Metro. Itu undangan rapatnya, rapat koordinasi mekanisme perlindungan saksi dan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi karena
LPSK sudah mengetahui bahwa substansi rapat itu untuk membicarakan soal Ibu PC kasus Sambo, kami hanya menugaskan staf. Oke, yang penting menghormati undangan. Menghormati undangan. Oke. Ya, adalah pertemuan itu sebagaimana kami sampaikan, memang mendorong agar LPSK segera memberikan perlindungan kepada Ibu PC. Gitu loh. Alasannya? Karena Ibu PC adalah korban kekerasan seksual. Oke. Dan ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru kan, undang-undang TPKS. Ya memang yang menjadi pelaksana perlindungannya adalah LPSK. Gitu loh. Jadi memang kita didesak untuk segera memberikan perlindungan kepada Ibu PC. Karena artinya kita mungkin dianggap terlalu lama dan dianggap prosedural, ya kan, tidak sensitif korban gitu. Dan termasuk di dalam forum itu ditunjukkan video, video CCTV yang perjalanan dari Magelang sampai dengan Jakarta, sampai rumah Saguling, terus sampai rumah dinas TKP. Ya. Yang videonya itu udah ditambahkan dengan sound. Sound effect ya. Biar ada dramatisasi. Nah, betul. Kurang lebih sama yang dianukan CNN itu ya? Beda. Kurang lebihnya sama. Soalnya saya juga nih kan di sini. Hanya bisa saya katakan ada yang kurang. Ada yang kurang. Jadi yang di CNN itu ada bagian yang kurang. Yang tersebar di sosial media itu ada yang kurang. Gitu loh. Bagian apa yang kurangnya? Bagian yang kurang adalah video yang menggambarkan waktu Ibu PC sampai di TKP dan waktu Pak Sambo sampai TKP. Nggak ada di situ ya? Nggak ada. Soalnya yang saya tahu di situ 17.05 atau 17.06 saya lupa. Ibu PC dari rumah Saguling ke sana, tapi nggak ditampakkan sampai TKP-nya. Betul. 17.10 Sambo dari itu ke sana gitu. Jadi mereka itu cuma beda 4-5 menit aja ke sananya, tapi datangnya ke sana nggak ada memang. Betul. Tapi bro, perkiraan ya, eksekusinya jam berapa? Perkiraan? Informasinya sih tinggal jauh dari waktu itu. Di 17-an ya? Iya. Oke. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata
mati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.